Jadi ini makin terlihat sebenarnya dari pernyataan panitia yang kemudian mendatangkan Zakir Naik Indonesia itu, makin terlihat bahwa memang dugaan kita semua bahwa Yusuf Mansur menggunakan modus-modus tersebut, mengumpulkan sedekah untuk kemudian untuk kepentingan pribadinya, ini makin nyata gitu dengan adanya pernyataan dari panitia yang mendatangkan Zakir Naik Indonesia ini gitu, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid dari Thaibah TV. 2025 Zakir Naik batal datang. 2017 gagal dimanfaatkan Yusuf Mansur. Jadi ini kita review ulang lagi teman-teman, bahwa beberapa tahun yang lalu channel YouTube Thaibah yang sekarang sudah berganti nama sekarang sudah berganti menjadi Thaibah TV karena di take down dengan alasan yang tidak jelas. Dulu kalau tidak salah subscribernya sudah, kalau tidak salah itu sudah sampai puluhan ribu teman-teman. Dan di situ di channel tersebut yang di take down itu Pak Darso Arif mengupload sebuah video suara telepon beliau Pak Darso Arif dengan seorang panitia, yang mana panitia ini yang kemudian mendatangkan Zakir Naik ke Indonesia. Dan panitia tersebut nanti juga kita akan upload video rekamannya teman-teman. Jadi saya harap untuk tidak di skip video ini, dan kalau perlu di share. Dan panitia tersebut bercerita bahwa di sela-sela kegiatan ceramah ketika sedang sarapan pagi, Yusuf Mansur yang bersama Jody Brotosiseno, yang mana Jody Brotosiseno ini adalah owner dari warung Stick and Seek, itu mendatangi Zakir Naik, lalu kemudian berjanji akan memberikan sejumlah sedekah yang katanya lumayan banyak, tapi Zakir Naik harus memberikan kesempatan kepada Yusuf Mansur ini untuk kemudian menggalang sedekah di sela-sela ceramah dia gitu. Yang alhamdulillahnya tidak diizinkan oleh Zakir Naik gitu. Karena saya rasa Zakir Naik ini orang yang cerdas ya. Beliau ini adalah kristolog kelas level internasional ya. Kelasnya udah kelas dunia ya. Jadi tidak mudah untuk kemudian bisa dimasuki seperti orang-orang Yusuf Mansur ini teman-teman. Kita bacakan deskripsi video dari Thaibah TV. Dr. Zakir Naik gagal datang ke Indonesia bulan ini. Sebenarnya Zakir Naik pernah datang pada April 2017 dalam acara di Bekasi. Yusuf Mansur dan Jody Brotosiseno mendatangi Zakir Naik di Hotel Horizon Bekasi dengan niat masuk dalam acaranya guna mengumpulkan sedekah. Beruntung Zakir Naik menolaknya. Jadi ini makin terlihat sebenarnya dari pernyataan panitia yang kemudian mendatangkan Zakir Naik Indonesia itu, makin terlihat bahwa memang dugaan kita semua bahwa Yusuf Mansur menggunakan modus-modus tersebut, mengumpulkan sedekah untuk kemudian untuk kepentingan pribadinya, ini makin nyata gitu dengan adanya pernyataan dari panitia yang mendatangkan Zakir Naik Indonesia ini gitu, teman. Bahwa kalau memang sedekah itu dikumpulkan untuk kemudian kepentingan umat, untuk kepentingan publik, untuk kemudian dikembalikan dan dialokasikan ke umat lagi, kenapa mereka datang seperti itu gitu? Kenapa Yusuf Mansur dan Jody Brotosiseno yang mendatangi Zakir Naik? Terlebih lagi menurut pernyataan panitia tersebut bahwa Yusuf Mansur mengatakan tidak boleh ada orang di sini gitu. Jadi panitia ini mendapatkan cerita tersebut dari Zakir Naik langsung gitu, bahwa Yusuf Mansur meminta izin akan memberi sedekah kepada Zakir Naik asal diberikan waktu untuk kemudian mengumpulkan sedekah di sela-sela acaranya. Yang mana kita ketahui sendiri bahwa 2017 lalu ketika Zakir Naik datang ceramah di Indonesia dengan spesialisasi dia, yaitu perbandingan agama, itu penontonnya membludak teman-teman, rame, sangat ramai. Jelas ini kalau Yusuf Mansur melihat peluang ini, jelas kalau dia benar-benar bisa mengumpulkan sedekah di sana, tidak bisa kita bayangkan berapa jumlah sedekah yang bisa dikumpulkan. Yang menjadi kemudian permasalahan adalah sedekah itu untuk siapa gitu. Sedekah itu untuk siapa gitu. Kenapa tidak melalui lembaga gitu? Kenapa Yusuf Mansur tidak membawa lembaga? Kenapa dia mendatangi Zakir Naik sendiri secara pribadi bersama Jody Brotosiseno? Ini kan yang menjadi tanda tanya besar. Apakah memang cara-cara seperti ini selalu digunakan oleh Yusuf Mansur gitu, untuk kemudian mengumpulkan sedekah yang mana tidak diketahui sedekah itu dialirkan kemana? Jangan-jangan uang-uang yang diinvestasikan oleh Yusuf Mansur selama ini, yang mana salah satunya adalah warung Stick and Seek,
adalah uang dari sedekah-sedekah umat juga gitu. Ini kan tanda tanya dari kita, teman-teman. Baik, mari kita simak video dari Thaibah TV, channel YouTube dari Pak Darso Arif Bakwama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Thaibah TV, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Saudara-saudara, seharusnya kemarin hari Jumat tanggal 13 Juni ada peristiwa dakwah besar di tanah air, namun peristiwa dakwah ini bakal dilaksanakan. Peristiwa dakwah ini yang saya maksud adalah kedatangan Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah dan kristolog kelas dunia di Indonesia. Rencana kedatangan Zakir Naik ini sudah dibicarakan oleh Koh Donditan, seorang pendakwah yang belakangan ini sangat terkenal di YouTube milik dia, dan sudah lama juga dibicarakan oleh Instagram Hani Kristianto _ID. Bahkan beberapa waktu sebelum tanggal 13 ini, Dr. Richard Lee itu sudah mendatangi kediamannya Zakir Naik. Kemudian di situ Zakir Naik dan Dr. Lee itu menyampaikan rencana kedatangan Zakir Naik tanggal 13 Juni ini. Saudara-saudara, kenapa kedatangan Zakir Naik kali ini gagal dilaksanakan atau ditunda? Karena dalam pihak penyelenggara yang bekerja sama dengan si pempunyai hajat itu ada melakukan unsur-unsur penipuan di dalamnya. Kasus penipuan ini hari ini sudah sampai ke kantor polisi, sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan kita bisa mengikuti perkembangannya di Instagram Hani Kristianto _ID. Saudara-saudara, sebelum rencana kedatangan pada tahun 2025 ini, tahun 2017 lalu, tepatnya pada bulan April, itu Zakir Naik telah mendatangi Indonesia. Tanggal 2 April, Zakir Naik itu mulai berceramah di Bandung, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Gontor, kemudian di Stadion Patriot Bekasi pada tanggal 8 April 2017, dan terakhir tanggal 10 April di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, ketika di Bekasi ini, Zakir Naik menginap di Hotel Horizon yang memang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat penyelenggaraan, yakni Stadion Patriot Kota Bekasi. Ketika berada di Hotel Horizon inilah Zakir Naik didatangi oleh Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno. Apa maksud Yusuf Mansur dan Jody mendatangi Zakir Naik? Rupanya mereka punya dua niat. Niat yang pertama, mau menyumbang kepada Zakir Naik untuk kegiatan dia di Indonesia, dan yang kedua, meminta kepada Zakir Naik agar dalam ceramahnya di Stadion Patriot Bekasi, Yusuf Mansur masuk dalam waktunya untuk meminta sedekah dari masyarakat yang hadir. Hanya saja, saudara-saudara, Zakir Naik tidak senaif itu. Dia tidak mengizinkan dan menolak dengan tegas rencana Yusuf Mansur masuk dalam acara ceramahnya. Gagallah Yusuf Mansur meminta sedekah dari masyarakat yang hadir dalam acaranya Zakir Naik itu. Saudara-saudara, peristiwa ini diceritakan oleh salah satu panitia kepada saya. Panitia ini pada Januari tahun 2022 menelpon saya dari Australia. Dia mengaku bahwa dia telah menjadi warga negara Australia. Lewat sambungan telepon ini dia menceritakan kepada saya kedatangan Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno kepada Zakir Naik di Hotel Horizon Bekasi dalam rangka ceramah Zakir Naik di Stadion Patriot itu. Saudara-saudara, Ibu Ana yang pernah tampil di video sini, yang mengaku bahwa dia pernah menikah dengan Yusuf Mansur secara berduaan saja di kamar hotel, itu juga pernah mengatakan kepada saya bahwa sesaat sebelum Yusuf Mansur menemui Zakir Naik, dia dan Yusuf Mansur pernah bersama dalam sebuah bagian di Hotel Horizon itu. Saudara-saudara, berikut ini saya mau lampirkan foto
deretan atau sejumlah panitia kegiatan Zakir Naik di Patriot Bekasi itu. Salah satu panitia yang ada dalam foto inilah yang kemudian menelpon saya pada awal Januari tahun 2022 itu. Pengakuan panitia kepada saya ini sudah saya videokan di Toiba Channel di tahun 2022 bulan Januari. Namun sayang sekali video saya atau channel saya itu, Toiba Channel itu, sudah di take down oleh Google. Saudara-saudara, berikut ini saya mau rilis kembali pengakuan panitia itu kepada saya yang saya ambil dari video yang dirilis oleh beberapa channel video yang mereka ambil dari video saya juga. Semoga pengakuan salah satu panitia penyelenggara ceramah Dr. Zakir Naik di Bekasi ini tentang niatan Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno itu memberikan data kepada kita lagi bahwa Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno memang pernah bersama-sama punya niat untuk mengumpulkan sedekah dari masyarakat. Bukan hanya itu sebenarnya saudara-saudara, sebelum dan sesudah peristiwa itu ada beberapa video juga yang memperlihatkan kepada kita bahwa Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno pernah sama-sama dalam sebuah acara, kemudian Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah dari masyarakat atau jamaah yang ada. Apakah sedekah yang pernah mereka kumpulkan itu dipakai oleh mereka untuk bisnis warung steak and shake? Wallahu a'lam, kita belum punya data soal itu. Saya pernah bersurat kepada Jody Brotoseno pada 2 tahun yang lalu juga kalau tidak salah, mempertanyakan eksistensi Yusuf Mansur atau posisi Yusuf Mansur dalam warung steak and shake. Sayang sampai dengan detik ini surat saya tidak pernah dibalas oleh Jody Brotoseno. Nanti satu waktu ke depan saya kembali mengulas soal surat saya itu. Saudara-saudara, video saya berikut ini adalah sebuah pengakuan dari panitia yang melaksanakan kegiatan Dr. Zakir Naik di Stadion Patriot Bekasi tanggal 8 April 2017. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Si Yusuf Mansur menghubungi panitia. Ya. Waktu itu ingin bertemu dengan Zakir Naik. Ya. Dan ingin membantu dalam pendanaan. Ya. Udah pada waktu itu ditentukan kira-kira jam 4 sore Ustaz. Ya. Pada waktu itu kita, Zakir Naik, beberapa panitia lagi di atas nunggu Yusuf Mansur. Datang ini Yusuf Mansur. Ya. Datang foto dengan saya. Halo, gimana Beb? Udah ngobrol panjang lebar. Dan anak ketemu Yusuf Mansur 2 kali Ustaz. Pertama di tempat itu, kedua di Wadi Mubarok, karena anak saya dulu saya taruh di Wadi Mubarok habis Quran. Iya. Karena Yusuf Mansur kan teman dekat pengasuh pondok Wadi Mubarok yang di Cisarua. Iya. Nah, udah di situ akhirnya setelah temennya datang ini yang punya masuklah ke dalam ruangan bersama kami dengan Zakir Naik. Iya. Nah, setelah ketemu dia, si Yusuf Mansur bilang, maaf, ya. Saya tidak mau ada seorang pun di sini di ruangan ini, ya. Kecuali Zakir Naik, saya dan si pemilik steak ini Jody Brotoseno. Ya, jelas ya di sini ya bahwa ketika kemudian Yusuf Mansur menemui Zakir Naik untuk tentu membahas masalah dia ingin memberikan sedekah kepada Zakir Naik, memberikan bantuan asal diberikan kesempatan untuk menggalang sedekah juga gitu. Di situ Yusuf Mansur berkata bahwa jangan sampai ada orang di ruangan ini gitu. Hanya dia, Zakir Naik, dan menurut si penelpon ini pemilik warung steak and shake, siapa lagi? Ya Jody Brotoseno gitu. Dan memang ada foto-foto mereka gitu, video mereka di waktu lalu gitu. Intinya apa teman-teman? Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau memang Yusuf Mansur
kita mau ibaratnya berandai-andai menggalang sedekah untuk kepentingan umat, kenapa harus seperti itu caranya gitu? Kan kita sudah tahu benar gitu jalur-jalur yang resmi untuk kemudian menggalang sedekah, menggalang dana umat gitu, menggunakan lembaga, melalui lembaga, dan ada saksi dan segala macam gitu. Tapi kok seperti ini caranya gitu? Ya mungkin kalau menurut saya, mungkin Zakir Naik kalau misalnya Yusuf Mansur kalau misalkan diizinkan oleh Zakir Naik, mungkin dia akan muncul di situ lalu kemudian menggalang sedekah, melihat umat begitu banyak yang hadir. Kita tidak tahu gitu sedekah itu kemudian dibawa kemana gitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, sebenarnya hal-hal seperti ini haruslah kemudian mendapat perhatian lebih dari pemerintah gitu, bahwa tidak boleh sembarang orang di negeri ini, di Indonesia ini, untuk kemudian asal-asal saja menggalang sedekah, asal-asal saja menggalang dana umat gitu. Karena itu tuh uang banyak gitu, bisa bermiliar-miliaran terkumpulnya gitu. Walaupun mungkin umat memberinya sedikit, misalnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, tapi kan kita ini banyak teman-teman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hal-hal yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini seharusnya mendapat perhatian pemerintah, bahwa tidak boleh sembarang orang di negeri ini menggalang sedekah gitu. Asal-asalan saja menggalang dana umat, mengumpulkan uang orang banyak gitu, tanpa izin yang jelas, tanpa lembaga yang jelas. Karena lembaga yang jelas saja, lembaga yang resmi saja, yang mungkin kita sudah percayai kredibilitasnya, ternyata bisa melakukan korupsi, ternyata bisa menyelewengkan dana seperti yang lalu-lalu yang sudah pernah viral beberapa waktu lalu gitu. Apalagi kemudian personal, perseorangan dengan cara-cara seperti ini gitu. Tidak boleh ada orang di ruangan ini, maksudnya apa? Biar tidak ada saksi, biar tidak ada yang tahu niatnya gitu. Makanya saya katakan bahwa panitia ini mendapat informasi ini langsung dari Zakir Naik. Beliau menanyakan bagaimana obrolan Anda dengan, misalnya seperti itu gitu, obrolan Anda dengan Yusuf Mansur. Ya Zakir Naik dengan terang benerang mengatakan bahwa Yusuf Mansur mau memberi bantuan sejumlah dana dengan dana yang cukup besar, asal diberi waktu untuk kemudian di sela-sela ceramah Zakir Naik muncul dan menggalang sedekah gitu. Entah dia mencari popularitas, mencari uang, kita tidak tahu teman-teman. Yang jelas ini hal-hal yang menurut saya janggal gitu, patut untuk dicurigai. Apakah memang orang-orang ini, Yusuf Mansur ini sudah sering melakukan modus-modus seperti ini gitu, mengumpulkan dana umat dengan cara-cara seperti ini gitu. Ya, nggak tahu selalu anak muda, masih muda. Iya, jadi buat Seno. Ah, udah tak ditutup lah sama Zakir Naik. Dia datang sama istrinya tuh si Judi ya. Ditutup kira-kira 1 jam, keluar, terus mereka pulang nih berdua. Iya. Ah udah, kita nggak nanya Zakir Naiknya masuk ke dalam kamar, kita ngadakan acara besoknya. Ya. Ada waktu kita sarapan, ditanya sama kita, dokter, saya tanya, saya main cowok, Yusuf Mansur ask you to do. Kamu ditanya apa sama Yusuf Mansur? Oh ya, dia mau nyumbang saya dalam jumlah besar, tapi dia minta waktu di acara di Bekasi ini saya disuruh ngumpulin uang untuk sodako. Allah Karim. Zakir Naiknya nggak mau. Allah Karim. Iya. Zakir Naiknya langsung menolak Ustaz. Dia bilang, untuk apa sodako? Dia bilang, iya, saya akan bantu kamu keperluan uang berapa, tapi saya minta nanti kamu dokter meminta uang dari masyarakat. Waktu itu puluhan ribu Ustaz, kita jual 20.000 habis dalam waktu, kan free waktu itu. Iya, betul. 20.000 habis dalam waktu 1 jam kok Ustaz. Anak jadi panitianya, anak kan di depannya Zakir Naik itu, anak gak ngeliat lagi Yusuf Mansur setelah ditolak sama Zakir Naik. Iya. Masya Allah. Ini anak kasih foto anak sama Yusuf. Boleh. Waktu itu di hotel ini. Itu foto ini pas acara itu ya, Ini di hotel. Iya. Ini acara di hotel. Ini acara di hotel. Jadi kita tunggu si Yudi ini datang. Ini di sebentar nih, anak kasih foto anak dengan Yusuf Mansur. Iya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa Yusuf Mansur ini perangainya seperti ini, dan kok masih bebas melenggang sampai hari ini, tak mengapa gitu. Tidak mengapa. Kalau memang Yusuf Mansur belum mendapatkan keadilan, maka kita yang beri sanksi sosial teman-teman, berupa memboikot dirinya gitu, memboikot bisnis-bisnis dia gitu. Karena menurut saya orang-orang seperti ini akan lebih merasa
kemudian dihukum ketika kemudian ruang geraknya ditutup gitu, ruang geraknya dipersempit. Misalnya kayak kemarin kita mendengar informasi bahwa Darul Quran bahkan biayanya sudah menjadi murah karena mungkin peminatnya sudah menurun gitu. Darul Quran Yusuf Mansur dan juga Darul Mansur, teman-teman. Lalu kemudian kita saya pernah mengupload bahwa beberapa warung stick and stick itu sudah tutup gitu. Dan saya harap kepada teman-teman untuk kemudian jangan bosan dan jangan lelah untuk terus menyuarakan kebenaran gitu, menyuarakan kritikan terhadap Yusuf Mansur ini, bahwa orang-orang seperti ini haruslah mendapat keadilan. Ada banyak kemudian korban-korbannya yang sampai hari ini masih sebenarnya menuntut keadilan gitu, menuntut haknya untuk dikembalikan, karena mereka juga orang-orang yang finansialnya tidak terlalu sehat, teman-teman, orang-orang yang butuh uang gitu. Saya masih ingat betul bagaimana Ustadz Khalik rahimahullah yang juga merupakan korban dari investasi batubara, yang mana di sana komisarisnya adalah Yusuf Mansur yang menginisiasi itu, sampai beliau kemudian menghembuskan nafas terakhir, dia tidak menerima secul apapun hak dari Yusuf Mansur gitu. Apakah kemudian ini adil? Tentu kalau kita bicara dunia ini tidak adil, tapi percayalah Allah itu maha adil, dan saya yakin ini akan kemudian dipertanyakan di akhirat kelak, di pengadilan akhirat gitu, di hadapan hakim yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk sementara ini kalau kita melihat Yusuf Mansur, mungkin dia masih enak gitu, duduk bersenda gurau, bermain media sosial, mungkin masih diundang ceramah di sana sini gitu. Tapi saya rasa sekali lagi bahwa sanksi sosial yang bisa kita berikan hari ini adalah menyuarakan tentang kritikan-kritikan untuk Yusuf Mansur, menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur dan keluarganya, teman-teman, memboikot Yusuf Mansur dan orang-orang yang kemudian mendukungnya gitu, memboikot warung grup, memboikot warung stick and stick, memboikot bebek goreng Haji Slamet, dan kalau perlu kita suarakan terus ini, kita viralkan kemana-mana, teman, kita share kemana-mana, agar kemudian orang ini mendapat ganjaran yang pas gitu, mendapat keadilannya gitu. Bagaimana tidak ada orang-orang yang kemudian menuntut haknya lalu kemudian dia diamkan begitu saja gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan di akhir video ini, boykot Yusuf Mansur, boykot warung stick and stick. Saya Altal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama. Emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet,
Bikin program tabung tanah kau rungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.